Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sastra Prabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Pasingsingan Guru Lowoijo akan menangkap dalang mantingan Wirosobo, Indang Widuri dan Roro Wilis, tiba-tiba datang dua sosok yang menggagalkan niat Pasingsingan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Perasaan nyeri dan pedih yang ditusukkan oleh Aji Gelap Ngampar di dalam tubuh mereka perlahan-lahan menjadi berkurang, dan angin masih mengalir mengusap tubuh mereka, membawakan ketenangan dalam diri. Bagaimanapun juga mantingan adalah seorang yang memiliki pengalaman yang cukup. Ia adalah seorang dalang yang banyak mempelajari keajaiban dan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di balik alam yang kasat mata. Karena itu tergetarlah hatinya, sehingga tak sesadarnya ia berbisik, alangkah dahsyatnya pertempuran ilmu dari orang-orang sakti. Widuri, Wilis, dan Wirosobo mendengar bisikan itu. Karena itu mereka menjadi gelisah. Dua raksasa dapat bertempur tanpa luka pada kulit mereka, namun kelinci-kelinci dapat terinjak mati di tengah-tengahnya. Dahsyat! Tiba-tiba terdengar Suro Sarunggi berteriak, "Aku merasa Pasingsingan yang lain mampu melawan Aji Gelap Ngampar. Tidak-tidaknya ia mampu membebaskan dirinya. Bahkan perlawanannya telah berhasil mempengaruhi orang lain seperti Aji Gelap Ngampar. Merata ke segenap arah, tetapi kekuatan perlawanan ini bukan ciri Pasingsingan. Pasingsinganlah yang memiliki Aji Gelap Ngampar." Pasingsingan menggeram. Tertawanya kini sudah berhenti ketika ia merasa perlawanan yang kuat bahkan telah membebaskan orang-orang di sekitarnya. Karena itu ia menjadi semakin marah. Sambil menunjuk ke arah topeng kasar dari orang yang berdiri di samping mantingan yang melipat tangan di dada itu, ia berkata, "Setan, agaknya kau mampu mengimbangi Aji Gelap Ngampar. Tapi itu bukan suatu bukti bahwa kau berhak menamakan dirimu Pasingsingan. Sebab Pasingsingan tidak saja mampu melawan, namun mampu melepaskan. Kalau kau menamakan dirimu Pasingsingan, dapatkah kau melepaskan Aji Gelap Ngampar?" Geram orang berjubah yang menyilangkan tangannya. "Kau masih tidak percaya bahwa aku bernama Pasingsingan? Setiap orang dapat menyebut dirinya Pasingsingan, mengenakan jubah abu-abu dan topeng kasar. Namun Aji Gelap Ngampar tak dimiliki oleh setiap orang," sahut Pasingsingan hampir berteriak. Orang yang menamakan dirinya Pasingsingan yang berdiri di samping mantingan sambil melipat tangannya itu mengangkat wajahnya. Terdengar ia menarik napas panjang. Perlahan-lahan ia menoleh kepada Pasingsingan yang seorang lagi. "Kau juga bernama Pasingsingan?" orang itu bertanya dengan suara yang dalam. "Akulah Pasingsingan itu," jawab orang itu. Pasingsingan menjadi semakin marah. Katanya lantang, "Aku tidak peduli apakah kau menyebut dirimu Pasingsingan atau setan belang. Tapi selama kau tak mampu menunjukkan ciri-ciri Pasingsingan, maka kau hanya akan ditertawakan orang sebelum kau terbunuh olehku." Namun Suro Sarunggi terpaksa berpikir orang-orang itu berhasil membebaskan dirinya dari pengaruh Gelap Ngampar.
Sehingga dengan demikian orang-orang itu bukanlah kelinci-kelinci seperti Mantingan, Worowilis, Wirosobo dan Widuri, apalagi Wonomerto dan Sendang Parapat, yang kini benar-benar seperti orang yang tak tahu keadaan diri. Aji gelap ngampar adalah aji yang dahsyat, kata orang yang berjubah abu-abu yang berdiri di sebelah Suro Sarunggi itu. Tapi aji gelap ngampar adalah aji yang kurang sempurna, aji yang tak akan dapat dipergunakan dalam pertempuran besar, di mana dalam pertempuran itu terdapat kawan dan lawan. Sebab demikian aji itu dilontarkan, maka tidak saja lawan-lawan kita yang terbunuh, namun kawan sendiri pun akan menderita karenanya. Jangan mencoba mengajari aku, bentak Pasingsingan. Di sana ia menawarkan diri Pasingsingan, apa yang dapat kau lakukan dengan gelap ngampar sekarang ini? Kalau kau akan membunuh aku misalnya, dapatkah kau menggunakan gelap ngampar? Dengan aji itu, kau hanya mampu membunuh orang-orang ini yang berkerumun ketakutan melihat topeng-topeng kita yang kasar. Kembali Pasingsingan menggeram dahsyat sekali. Jangan banyak bicara. Aku berkata tentang kebenaran dan kenyataan tentang Pasingsingan. Pasingsingan yang berdiri di samping Suro Sarunggi tertawa terkekeh-kekeh di balik topengnya yang jelek, jawabnya. Kau mengigu tentang kebenaran dan kenyataan Pasingsingan? Aku tidak tahu kebenaran dan kenyataan yang kau maksud. Bahkan cara berpikir yang demikian itulah yang menyebabkan dunia ini selalu berguncang. Kebenaran yang terpancar dari kedengkian dan serta kenyataan yang ditabiri oleh pamrih dan nafsu. Kalau setiap orang berpikir demikian, tak ada ukuran tata pergaulan manusia. Kebenaran akan bertentangan dengan kebenaran yang lain menurut kepentingan diri sendiri. Potong Pasingsingan. Tak ada orang yang berbuat sesuatu tanpa pamrih. Dunia ini terbentang di hadapan kita untuk kita nikmati. Kalau kita tidak berbuat sesuatu adalah satu kita secara kita sendiri. Karena itu sudah sewajarnya kalau kita teguk airnya sepuas-puasnya, dan kita makan polo gumantung dan polo kependem sekenyang-kenyangnya. Nah, aku sekarang sedang menikmati polo keduanya. Jangan melintang di jalan yang akan aku lewati. Aku sedang mendaki puncak kebesaran. Apakah kau kira kenikmatan dan kebesaran hanya dapat dimiliki oleh seseorang? Aku pun berhak dan agaknya kau pun sedang berusaha. Apa yang sedang kau usahakan? Tanya Pasingsingan yang berdiri di samping Mantingan. Jangan berpura-pura, jawab Pasingsingan. Desah orang yang berdiri sebelah Suro Sarunggi. Apakah kau sedang mencari Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten? Bukankah kau juga sedang mencarinya? Potong Pasingsingan. Apakah yang kalian perdebatkan? Saut Pasingsingan yang berdiri di samping Mantingan. Kiai Nogososro dan Sapu Inten. Kalau itu yang kau cari, tak akan kau temukan di sini. Kalau itu yang dimaksud dengan kebesaran yang setiap orang berhak menikmatinya, bukankah dengan demikian kau bermaksud merajai Demak? Apa pedulimu? Bentak Pasingsingan yang berjubah abu-abu Guru Rawoijo. Orang bertopeng di samping Suro Sarunggi berkata pula, kalau keris-keris yang kau kendaki, mengapa kau berbuat hal yang aneh-aneh? Mengapa kau akan membunuh orang-orang ini? Mereka menghalangi maksudku seperti kau, jawab Pasingsingan. Kalau seseorang berusaha menemukan keris Nogososro dan Sapu Inten untuk diserahkan kepada yang berhak, kau berusaha untuk dirimu sendiri. Adakah kita akan berpihak padamu? Tanya Pasingsingan di samping Mantingan. Jangan merintangi aku, Guru Rawoijo hampir berteriak. Atau kau akan tergilas roda perjuanganku, mati tanpa arti. Kebesaran yang akan kau dapatkan itu tak akan berarti bagiku. Bagi orang-orang ini dan bagi kawulon Demak, kebesaran itu hanya akan berarti bagimu sendiri. Bagi kawan-kawanmu, nah, urungkan niatmu, jawab Pasingsingan di samping Mantingan itu. Persetan dengan kalian, saut Pasingsingan. Kita berhadapan sebagai lawan,
tapi tunjukkan dahulu bahwa kau berhak bernama Pasingsingan. Tiba-tiba terdengar Surosarunggi tertawa. Kalian berbicara tanpa ujung dan pangkal, tapi aku sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kalian sedang bersaing. Meskipun demikian aku harus mempunyai pilihan. Nah, aku berpihak pada Pasingsingan yang datang bersama aku di sini. Sebab bagiku kedua Pasingsingan yang lain tak akan berarti. Meskipun seandainya mereka mampu melepaskan Aji Gelap Ngampar, Aji Aras Kobar, dan segala macam ciri-ciri Pasingsingan yang lain, tapi aku akan memberimu kepuasan, kata Pasingsingan di samping Mantingan. Kau ingin melihat aku melepaskan Aji Gelap Ngampar? Pada Pasingsingan di samping Surosarunggi ia berkata, kau juga ingin melihat kebenaran itu? Tak ada jawaban. Pasingsingan Guru Lowoijo itu berdebar-debar. Apakah orang-orang itu benar-benar memiliki gelap ngampar seperti dirinya? Dalam kegelisahannya, ia menebak-nebak siapakah sebenarnya kedua orang itu. Kalau mereka itu salah seorang dari Meso Jenar, Pandanalas, dan lain-lainnya, pasti mereka tak akan mampu melepaskan Aji Gelap Ngampar. Tapi yang lebih gelisah lagi adalah Mantingan, Rorowilis, Wirosobo, dan Indang Widuri. Kecuali mereka, Joko Soko pun menjadi berdebar-debar. Agaknya benar-benar akan terjadi pertempuran ilmu yang dapat merontokkan isi dada mereka. Joko Soko akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu sebelum ia mati terhimpit dua kekuatan yang tak dapat dihindarinya. Meskipun demikian, ia harus menunggu sampai saat yang tepat baginya. Pasingsingan di samping Mantingan itu kemudian mengangkat wajahnya. Ia memandangi berkeliling kepada setiap orang yang berada di halaman itu, mulai dari Mantingan dan kawan-kawannya, Wonomerto, Sendang Parapat, dan para penjaga yang sudah kehilangan kesadaran mereka. Desahnya, kalau aku melepaskan Aji Gelap Ngampar, mereka akan menjadi semakin parah. Tiba-tiba terdengar Pasingsingan Guru Lowoijo tertawa. Nah, kau mencari alasan untuk mengelak? Tidak, sahut Pasingsingan itu. Kalau aku ingin memetik buahnya, jangan digugurkan daun-daunnya tanpa maksud. Omong kosong, apa pedulimu dengan daun-daun yang tak berarti? Jawab Guru Lowoijo. Sekali lagi Pasingsingan di samping Mantingan itu mandang berkeliling. Agaknya ia benar-benar menjadi ragu. Tiba-tiba ia menggeram dan kepada Pasingsingan yang berdiri samping Surosarunggi ia berkata, kalau kau ingin mencoba menjajarkan diri dengan kami, cobalah melawan Aji Aras Kobar seperti yang aku lakukan. Tidakkah kau bertanya kepadaku, apakah aku mampu melepaskan Aji itu? Kata Pasingsingan di samping Surosarunggi itu. Akan datang saatnya nanti, sahut Guru Lowoijo, meskipun hatinya menjadi gelisah. Apakah benar kedua-duanya mampu berbuat demikian? Menjemukan, sela Surosarunggi. Marilah kita bertempur, Pasingsingan, katanya kepada Pasingsingan Guru Lowoijo. Yang mana kau pilih? Menilik ketahanan mereka, kita harus melawan satu demi satu, kecuali kalau mereka mau menyingkir. Pasingsingan belum sempat menjawab ketika tiba-tiba Pasingsingan di samping Mantingan itu tertawa. Perlahan-lahan namun terasa betapa dahsyatnya. Gelombang demi gelombang menggetarkan udara halaman Banyu Biru itu, seolah-olah getaran yang mancar dari pusar bumi menyebar ke seluruh penjuru. Terasa di setiap dada guncangan yang tak terkira dahsyatnya, sehingga runtuhlah daun-daun yang tak mampu berpegangan lebih erat bagi pada dandanya. Surosarunggi tidak seperti suara Guru Lowoijo yang mengerikan. Suara itu adalah suara yang sederhana saja, seperti lazimnya orang tertawa, lunak dan tidak mengandung kebengisan. Namun yang terasa di dada orang yang mendengarnya adalah guncangan-guncangan yang dahsyat. Pada saat guncangan-guncangan itu menyerang dada Mantingan, berdesislah ia, Aji Gelap Ngampar, dan berusahalah ia menjaga dirinya. Demikian juga Rorowilis, Wirosobo, Widuri, dan Joko Soko. Dan orang-orang lain menjadi tak berdaya untuk berbuat sesuatu mengatasi guncangan-guncangan di dada mereka.
sehingga tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh mereka pun mulai jatuh terkulai tak sadarkan diri. Mantingan dan kawan-kawannya, bahkan Joko Soko pun tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh mereka mulai bergetar dan tulang-tulang mereka seakan-akan telah lolos dari persendian. Mereka mengeluh dalam hati, mereka berada di medan pertempuran yang dahsyat. Namun mereka tak mampu mengayunkan senjata-senjata mereka untuk turut serta di dalamnya. Mereka hanya dapat bertahan atas serangan yang dahsyat yang jauh berada di atas kemampuan mereka. Sehingga dengan demikian mereka tidak lebih dari daun-daun kering yang berguguran di halaman itu. Meskipun demikian terasa perbedaan pada kedua Aji Gelap Ngampar yang sama-sama mengguncangkan dada mereka. Meskipun keduanya dapat membunuhnya, namun tenaga ini tidak sekasar tenaga yang pertama. Namun ketika dada mereka akan runtuh dari sela-sela angin basah yang mengalir semakin kencang, menyusuplah di dalam tubuh mereka getaran-getaran udara yang segar. Perlahan-lahan namun pasti membebaskan mereka dari kengerian Aji Gelap Ngampar. Dan sejalan dengan itu suara tertawa Pasingsingan itu pun terhenti pula. Geramnya, "Kau mampu melawan Aji Gelap Ngampar?" katanya kepada Pasingsingan yang berdiri di samping Suro Sarunggi. Orang itu masih tegak di tempatnya sambil menyilangkan kedua tangannya teripat dada. Sebelum orang itu menjadi terdengar Suro Sarunggi tertawa. "Permainan yang mengasihkan," katanya. "Jangan main-main terlalu lama. Aku tahu bahwa kalian memiliki ilmu yang bersamaan." Pasingsingan yang datang kemudian berdua adalah seperti seperguruan. Entahlah hubungan kalian dengan Guru Lowoijo ini, sehingga kalian memiliki ilmu gelap ngampar. Meskipun terasa beberapa perbedaan, namun kalian bersumber dari mata air yang sama. Pasingsingan Guru Lowoijo itu pun berdiri tegak sambil menahan amarahnya. Karena itu tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dengan suara yang berat ia berkata pula, "Gila, kalian memiliki Aji Gelap Ngampar. Jangan berpura-pura. Dan yang satu itu jangan mencoba melepaskan pula. Tapi itu belum berarti bahwa aku bisa menampakkan diri Pasingsingan." "Adakah aku harus melepaskan Aji Alas Kobar?" tanya Pasingsingan di samping Mantingan. "Mungkin kau mampu pula menirukan setelah kau atasi gurumu berhasil mencuri ilmu itu. Tetapi yang tak dapat kau curi adalah pusaka Pasingsingan. Apakah kau memiliki pusaka yang bernama Kiai Suluh?" tanya Pasingsingan dengan pasti. Tiba-tiba kembali halaman itu bergetar ketika Pasingsingan Guru Lowoijo berteriak nyaring, seperti hantu kelaparan yang kehilangan mangsanya. "Gila, dari mana kau dapatkan benda itu?" Semua mata tertuju pada Pasingsingan di samping Suro Sarunggi. Di tangannya tergenggam sebuah pisau belati panjang yang bercahaya kuning menyilaukan. "Inikah yang kau maksud?" katanya. Desis Pasingsingan di samping Mantingan. "Kalian mau bermain-main dengan senjata?" Ia tidak berkata lebih lanjut. Namun ia pun kemudian mencabut sebuah pisau belati yang mirip benar dengan pisau belati Pasingsingan yang lain itu. Pasingsingan Guru Lowoijo menjadi semakin marah. Darahnya terasa mendidih di dalam rongga dadanya. Karena itu tanpa disengaja, tiba-tiba tangannya pun telah menarik pusakanya, sebuah belati panjang berkilau. Kini ketiga orang yang menamakan diri Pasingsingan itu masing-masing telah menggenggam senjata yang serupa. Senjata yang selama ini menjadi ciri Pasingsingan, pusaka yang ampuh luar biasa. Namun tiba-tiba Pasingsingan yang selama ini merasa tiada duanya menjadi heran, marah dan bingung ketika ada dua orang yang menamakan diri Pasingsingan, serta memiliki beberapa ciri kekhususan Aji Gelap Ngampar serta pisau belati panjang yang kuning berkilauan. Dengan suara yang bergetar Guru Lowoijo berkata, "Setan, kalian dapat membuat senjata yang serupa dengan senjata ini. Tapi ada lagi satu senjata Pasingsingan yang tak dapat dibuat oleh empu yang bagaimanapun saktinya. Senjata yang diberikan oleh alam kepadaku. Adakah kalian mempunyai akik yang berwarna merah menyala dan bernama Krabang Rayuto?" Untuk saat halaman itu menjadi hening sepi,
angin lembah semakin lama semakin kencang, dan awan yang kelabu menjadi bertambah tebal tergantung di langit. Sekali-kali guntur bergetar di jauhan, memukul-mukul tebing dan pecah menggema di seluruh relung-relung pegunungan. Sinar-sinar api mancar di udara seperti ular gundala raksasa yang melompat-lompat di langit. Menurut cerita yang menjalar dari mulut ke mulut, di langit pada saat itu sedang terjadi pertempuran antara ular gundala Seta menjadi Wisnu yang sedang menyelamatkan bumi dari keangkamurkaan melawan ular Gundala Wereng, senjata Kala yang sedang berusaha menghancurkan bumi karena ketamakannya. Tetapi pada saat itu di halaman Banyu Biru sedang berhadapan dua kekuatan raksasa, Pasingsingan Guru Lowoijo dan Suro Sarunggi di satu pihak, dan dua orang Pasingsingan di pihak lain. Mereka sedang tegak dengan tegangnya dalam pendirian masing-masing. Ketika kedua orang Pasingsingan itu belum juga berkata sepatah kata pun, Guru Lowoijo itu tertawa pendek, katanya, "Hah? Apa katamu tentang Akik Kelabang Sayuto, hadiah alam kepada Pasingsingan?" Tiba-tiba Pasingsingan di samping mantingan itu menjawab, "Kalau kau dapat menunjukkan bahwa kau memiliki Akik Kelabang Sayuto, aku pun akan membuktikan pula bahwa sebagai Pasingsingan, aku memiliki ciri-ciri yang lengkap seperti katamu." Mendengar jawaban itu, hati Pasingsingan berdesir. Ketika ia meraba jari-jarinya, ia menjadi berdebar-debar. Namun katanya kemudian, "Akik itu sudah aku berikan kepada muridku Lowoijo. Saat sebelum ia mati, diberikannya Akik itu kepada Endang Widuri." Desis Pasingsingan di samping Suro Sarunggi. "Kau sedang mengarang sebuah cerita? Bertanyalah kepada Endang Widuri," Pasingsingan itu menegaskan. Pasingsingan di samping mantingan menoleh kepada Endang Widuri, kemudian ia berkata, "Ciri Pasingsingan hanya melekat pada tubuh Pasingsingan. Tak ada ciri-ciri yang lain, apalagi yang dimiliki oleh orang lain. Aku dapat menyebut lebih dari 1000 macam pusaka-pusaka ciri yang lain yang tak ada padaku." Darah Pasingsingan bertambah bergelora di jantungnya. Sambil berteriak ia maki-maki, "Setan iblis tetean, tetapi Akik Kelabang Sayuto itu milikku. Aku tidak bertanya siapakah yang mula-mula memiliki," bantah Pasingsingan di samping mantingan. "Tapi Akik itu sekarang tidak ada padamu, tidak ada padaku, dan tidak ada pada Pasingsingan yang seorang itu." Pasingsingan di samping Suro Sarunggi tertawa pendek, katanya, "Sudahlah Kisana yang menamakan diri Pasingsingan, yang madeg guru di Mentau. Jangan terlalu banyak persoalkan di antara kita kini.